tema hari ini tuh tentang RJ ya. Pasti nih Sobat Adiaksa, kaum awam itu bertanya-tanya, apa sih itu RJ? Kan seperti itu. Boleh dijelasin Kak, RJ itu apa dan syarat-syarat suatu perkara yang bisa di RJ kan itu gimana? Boleh Oke, kita ke pengertian RJ dulu ya. RJ sendiri itu yaitu penghentian perkara dalam tahap penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kalau contoh-contoh perkara yang sering ada di masyarakat misalnya itu gimana Bang? Nah, biasanya RJ ini atau keadilan restoratif ini kita pakai atau kita gunakan untuk perkara-perkara seperti tindak pidana pencurian atau yang ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun itu udah syaratnya memang ya? Iya, memang itu sudah disebutkan secara tegas di pasal 5 Perja 15/2020 itu sendiri. Ketika kita melakukan RJ ini ada nggak tempat khususnya tuh di Kabupaten Sanggau, ada nggak tempat yang disediakan untuk kita melakukan RJ, restoratif justice? Nah, kalau di Sanggau sendiri ada berapa dan di mana aja tuh kira-kira? Jadi gini deh, berarti di restoratif justice ini antara si korban dengan si pelaku nih apakah mereka bertemu? Ya, tentu saja mereka bertemu. Nah, gimana tuh kalau misalnya seandainya korban ini kan mungkin saja ada rasa trauma nih untuk bertemu terhadap pelaku. Apakah jika dipertemukan di RJ ini bisa kita bilang sebagai media penyelesaian yang tepat? Bermula saat tersangka sedang memanen buah sawit di kebun miliknya yang letaknya bersebelahan dengan kebun sawit milik PT Surya Deli II. Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan PT Surya Deli II, tersangka mengambil buah sawit milik PT dengan cara menarik buah kelapa sawit menggunakan alat egrek dan mengumpulkannya di tempat penyimpanan hasil yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya, datang saksi Lukas Ahen selaku petugas security PT Surya Deli II dan menanyakan milik siapakah buah sawit yang sudah tersangka ambil. Tersangka langsung mengakui bahwa buah sawit yang telah dipanennya adalah milik PT Surya Deli II. Saksi Lukas Ahen langsung mengamankan buah sawit yang telah tersangka ambil dan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Menegakkan hukum adat Dayak dan mendukung restoratif justice. Hadiran Adiaksa muda, adik-adik saya, anak-anak saya, menjadi perpanjangan tangan saya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, termampu menyerap rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ingat, kita punya restoratif justice. Beribu-ribu ampun maaf ke Pak. Terima kasih. Saya Humas Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Sanggau yang sudah bekerja sama dengan Dewan Adat Dayak Sanggau dalam rangka penerapan restoratif justice. Dengan adanya restoratif justice ini sangat membantu masyarakat kami, terutama masyarakat yang berkekurangan. Tersangka yang saat itu hendak melakukan transaksi di ATM Bank BRI Cabang Sosok melihat handphone milik Siti Mariam yang sebelumnya tertinggal di atas mesin ATM. Kemudian setelah melakukan transaksi, tanpa seizin dan sepengetahuan Siti Mariam, tersangka langsung mengambil dan membawa handphone tersebut pulang ke rumahnya.
Pada keesokan harinya, tersangka diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Tayan Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut. Berdaulat di bidang hukum adat, menegakkan hukum adat Dayak, dan mendukung restoratif justice. Saya Firmus, Humas Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau. Dengan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Sanggau yang sudah bekerja sama dengan Dewan Adat Dayak Sanggau dalam rangka penerapan restoratif justice di Kabupaten Sanggau. Oke, silakan dilepas dulu nih apa rompinya. Nah, maju ke depan. Bu Titi Mariamnya mas, maju Bu. Bu Titi Mariam dengan ini memaafkan Bu ya. Salaman dulu sama Oke, dengan ini selesai. Terima kasih buat yang sudah hadir. Dengan ini kedua tersangka melepaskan satu tersangkanya dan dapat kembali ke masyarakat. Semoga bisa menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih. Ya, jangan diulangi. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat Adiaksa dimanapun berada, pada hari ini kita kedatangan dua jaksa ganteng dan cantik nih. Boleh kita kenalan dulu, dari sebelah sini ada siapa? Halo, salam kenal, nama saya Didi Semartunus. Halo, salam kenal, nama saya Jaksa Bella Septi Lestari. Jadi pada hari ini kita lagi mau bincang-bincang nih dalam program Jaksa Menyapa untuk ngebahas tentang RJ nih, abang kakak sekalian. Saya ngomongnya abang kakak ya? Iya, nggak apa-apa. Panggil nama juga nggak apa-apa. Oh gitu ya? Iya. Santai aja. Jadi di sini saya Hasni sebagai pembawa acara pada Jaksa Menyapa episode kali ini. Oke, langsung aja nih kita tanpa basa-basi ya Kak, ya Bang, ke pertanyaan yang pertama. Saya mulai dari Kak Bella dulu nih, boleh? Jaksa cantik. Kan tema hari ini tuh tentang RJ ya. Pasti nih Sobat Adiaksa, kaum awam itu bertanya-tanya, apa sih itu RJ? Kan seperti itu. Boleh jelasin Kak, RJ itu apa dan syarat-syarat suatu perkara yang bisa di-RJ-kan itu gimana? Boleh. Oke, kita ke pengertian RJ dulu ya. RJ sendiri itu yaitu penghentian perkara dalam tahap penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau restoratif justice. Nah, RJ ini sendiri diatur
dalam Perja nomor 15 tahun 2020. RJ ini sendiri juga memang program dari JA, ya, sebagai wujud bahwa jaksa harus humanis terhadap perkara-perkara tertentu. Nah, untuk perkara itu sendiri memang punya syarat diatur dalam Perja itu, yaitu yang pertama, perkara itu tidak boleh ancamannya di atas 5 tahun. Oke, Nah, yang pertama. terus yang kedua, bahwa terdakwa itu belum pernah dihukum sebelumnya. Dalam arti bahwa baru saat itulah dia terkena kasus hukum. Oke. Terus yang ketiga, adanya kesepakatan dari antara para pihak. Terutama itu ada dari penerimaan maaf dari pihak korban yang disampaikan oleh pihak terdakwa. Seperti itu. Nah, tadi kita udah mendengar penjelasan dari Kak Bella kalau tidak semua perkara dapat di-RJ-kan. Kalau gitu saya nanya lagi nih ke Jaksa Uda Didi. Nah, berarti apa aja tuh Bang perkara yang dapat di-RJ-kan? Nah, saya menyambung yang disampaikan oleh rekan saya tadi Ya. terkait syarat-syarat RJ tadi. Jadi pembatasan untuk tindak pidana yang dapat di-RJ-kan ini sudah dibatasi di pasal 5 itu tadi, yaitu tindak pidana yang tidak melebihi ancaman hukumannya dari 5 tahun dan yang mengakibatkan kerugian di atas 2.500.000. Nah, dari sana sudah terbatasi sebenarnya tindak pidana yang dapat di-RJ-kan atau tidak. Namun secara eksplisit di pasal 5 tersebut juga dikatakan bahwa RJ ini atau keadilan restoratif ini hanya tidak dapat digunakan dalam perkara yang melibatkan tindak pidana pencemaran martabat presiden atau tindak pidana yang melibatkan keamanan negara. Oke. Juga terkait tindak pidana yang melibatkan lingkungan hidup. Jadi tindak pidana seperti itu tidak dapat kita berlakukan restoratif justice kepada tindak pidana tersebut. Kalau contoh-contoh perkara yang sering ada di masyarakat misalnya itu gimana Bang? Nah, biasanya RJ ini atau keadilan restoratif ini kita pakai atau kita gunakan untuk perkara-perkara seperti tindak pidana pencurian atau yang ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun itu Iya. ada syaratnya memang ya? Iya, memang itu sudah disebutkan secara tegas di pasal 5 Perja 15 2020 itu sendiri. Baik. Jadi gini berarti di restoratif justice ini antara si korban dengan si pelaku nih apakah mereka bertemu? Ya, tentu saja mereka bertemu. Nah, gimana tuh kalau misalnya seandainya korban ini kan mungkin saja ada rasa trauma nih Ya. untuk bertemu terhadap pelaku. Apakah jika dipertemukan di RJ ini bisa kita bilang sebagai media penyelesaian yang tepat? Ya, kalau menurut saya pribadi, RJ merupakan penyelesaian tepat untuk perkara-perkara yang sesuai syarat yang saya sebutkan tadi. Sesuai syarat yang tadi ya? Karena secara proses itu harus mutlak antara tersangka dan korban itu menyetujui untuk perdamaian. Jika di saat korban tidak menyetujui untuk melakukan perdamaian, kita sebagai kejaksaan hanya yang merupakan fasilitator dalam RJ ini tidak bisa melakukan atau melaksanakan perdamaian melalui RJ ini sendiri. Jadi korban dan tersangka harus ada kata mufakat untuk melakukan perdamaian. Jadi secara proses kita melakukan upaya perdamaian, untuk selanjutnya kita lakukan proses perdamaian, untuk selanjutnya keluar surat ketetapan penghentian penuntutan dari kita. Nah, jika dalam proses itu tidak disepakati kata untuk berdamai, perkara tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan seperti biasa. Jadi walaupun syaratnya ini udah masuk nih di bawah 5 tahun, ancamannya udah memenuhi syarat, tapi kalau korban tidak memaafkan tidak bisa juga ya seperti itu? Tidak bisa, karena sejatinya bahwa kejaksaan, terkhusus jaksa di lapangan, itu hanya sebagai fasilitator. Fasilitator yang mempertemukan antara pihak tersangka dan korban untuk dilakukan proses perdamaian, dan itu pun bukan kita di daerah yang berhak menentukan ini disetujui atau tidak. Kita di tingkat daerah harus melakukan ekspos terhadap perkara yang kita ajukan RJ tersebut ke Kejaksaan Agung. Nah, untuk kemudian nanti Kejaksaan Agung melakukan atau menetapkan ini terhadap perkara ini layak atau tidak disetujui
dilakukan diselesaikan perkaranya melalui RJ. Setelah turunnya persetujuan tersebut, barulah kita melakukan SKP 2. SKP 2 itu kira-kira apa? SKP 2 itu surat ketetapan penghentian penuntutan. Seperti itu. Jadi untuk perkara ini tidak dilakukan penuntutannya ke peradilan seperti itu. Oh ya, Abang dan Kakak. Makasih ya. biar santai jawabnya. Kalau gitu boleh kita lanjut ya? Boleh. Untuk yang selanjutnya nih, mau bertanya tentang ketika kita melakukan RJ ini ada nggak tempat khususnya tuh di Kabupaten Sanggau, ada nggak tempat yang disediakan untuk kita melakukan RJ, restoratif justice? Nah, kalau di Sanggau sendiri ada berapa dan di mana aja tuh kira-kira? Untuk di Kabupaten Sanggau sendiri, kita ada 2 tempat. Ada dua tempat di Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan RJ tersebut. Yang pertama itu di Keraton Suryanegara. Keraton Suryanegara merupakan istana dari Kerajaan Sanggau itu sendiri. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat budaya di sini dan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, dan pemerintah daerah memfasilitasi kita dengan keraton tersebut yang kita namai Rumah Restoratif Justice, yaitu Dangau Restoratif Justice. Dangau Restoratif Justice ya, yang pertama ya? Itu yang di keraton. Nah, yang satu lagi kita ada memiliki Rumah Restoratif Justice itu di Rumah Betang Dori Empulor. Ulangi gimana? Rumah Betang Dori Empulor. Dori Empulor. Ya, nah itu salah satunya juga kita bekerja sama dengan Dewan Adat Dayak Sanggau. Jadi untuk memfasilitasi permasalahan yang terjadi di masyarakat adat Dayak di sana juga. Nah, beralih ke Kak Bella lagi nih. Jadi Kak, kira-kira di Kabupaten Sanggau ini sudah ada berapa banyak perkara yang berhasil di-RJ-kan? Oke, untuk tahun 2022 sendiri itu kita ada mengajukan 7 perkara RJ. Namun yang disetujui oleh pihak Kejagung itu hanya 6. Itu tindak pidana pencurian. Nah, sedangkan untuk tahun 2023 per bulan Oktober ini kita ada mengajukan 5 perkara, itu semua perkara pencurian. Namun yang disetujui hanya 4. Iya. Nah, Sobat Adiaksa, kita udah sedikit banyaknya nih mendengar pencerahan-pencerahan atau penjelasan dari 2 jaksa kita. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini nih, saya boleh menanya nggak ke Bang Didi tentang final statement terkait restoratif justice di tema podcast kita pada kali ini? Waduh, final statement ya? Kalau dari saya, RJ merupakan suatu terobosan program yang bagus sekali dari pusat, khususnya dari kejaksaan, di mana antara kejaksaan dalam penyelesaian perkara ikut melibatkan masyarakat adat dan pemerintah daerah setempat. Jadi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat maupun masyarakat pada umumnya, jika ada terjadi tindak-tindak pidana yang di bawah 5 tahun, yang mengalami kerugian di bawah 2.500.000, itu jangan ragu untuk menghubungi penyidiknya dan untuk disampaikan kepada kejaksaan sebagai jaksa P16-nya gitu. Agar nantinya dapat dilakukan RJ tersebut gitu. Jadi ini merupakan solusi bagi tindak pidana yang memenuhi persyaratan RJ tersebut. Jadi seseorang yang sudah ditetapkan tersangka dapat dipulihkan kembali statusnya ke semula, di mana tanpa melakukan proses peradilan statusnya itu dikembalikan. Jadi tidak ada catatan kriminal sama sekali pada akhirnya. Gitu. Dengan adanya RJ ini, hukum itu nggak jadi loosen atau lebih santai? Iya. Seperti itu ya. Baiklah, terima kasih kepada Uda Didi dan Kak Bella atas waktunya yang luang untuk bisa menjadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, untuk Sobat Adiaksa dimanapun berada, semoga podcast pada hari ini dengan tema restoratif justice bisa membawa insight baru bagi Adiaksa muda sekalian. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.